Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG 2022. Perkenalkan, nama saya Yunansyah Angga Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi UKIN di kelas 9B dengan materi pembelajaran yaitu membaca teks pidato. Untuk itu, mohon saran dan masukan Bapak Ibu untuk saya di pembelajaran berikutnya agar lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Selamat pagi. Pagi. Oke. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini cerah sekali ya. Alhamdulillah cerah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita cek kehadiran dulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapakah? Rehan sama? Sally. Kemana mereka pergi? Tanpa keterangan. Ya, semoga kalau bagian sudah disembuhkan. Oke, sebelum kita mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, sampai nanti pembelajaran berakhir, maka lebih baiknya kita mengawali dengan doa. Meskipun tadi kalian sudah berdoa ya, dan sudah membaca semalam juga. Mari kita awali kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan beberapa muslim. Kita baca bersama bersama-sama. Untuk yang lain silakan. Mari saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan masuk pada pembelajaran kita hari ini. Gitu ya. Oke. Untuk kesempatan pagi ini kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sudah kita lakukan kemarin. Masih ada ingat kita di pertemuan yang kemarin mempelajari apa? Apa, Diva? Memahami struktur dan menulis teks pidato. Memahami dan menulis struktur teks pidato. Benar demikian? Masih kan? Ingat ya? Iya. Menulis teks pidato dan lain strukturnya. Nah, untuk kali ini juga kita masih berkesinambungan dengan materi yang sudah kita lalui kemarin, yaitu mengenai pidato juga. Tapi untuk pertemuan pagi hari ini kita nanti bukan lagi menulis tapi berpidato atau membaca pidato persuasi. Gitu ya. Ada yang sudah pernah berpidato di sini? Sudah, cuma mungkin dulu di saat bisa. Oke, sebelum itu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang harus kita capai nanti di pertemuan pagi ini. Nah, kelihatan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah tadi mampu menyajikan teks pidato persuasif secara jelas dan sistematis. Jadi nanti kalian harus bisa menyajikan atau berbicara atau berpidato persuasif dengan jelas dan sistematis untuk sesuai dengan struktur teks yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Itu ada pembukaan, meeting dan yang kedua
mampu berpidato di depan kelas dengan memperhatikan intonasi, gestur, gerakan tangan, terus apa lagi? Ekspresi muka, kelancaran dan sistematika tadi juga, urutannya, secara tepat dan percaya diri. Nah ini yang susah. Ini yang susah. Percaya diri, mental. Kalian berani maju ke depan sini membacakan sebuah pidato terus luar biasa. Tetapi tidak semua siswa bisa. Nggak pede. Saya malu, saya tidak pede. Nah itu yang nanti menjadi permasalahan. Gitu ya. Nah, untuk untuk mensiasati kegiatan kita atau mental kalian, rasa percaya diri kalian, makanya kita latih hari ini. Nanti kalian pidato satu-satu secara berkelompok saja, secara berkelompok pidato di depan. Yang menjadi pendengar siapa? Teman-teman kalian semua. Teman-teman kalian. Jadi paling tidak kalian sudah punya gambaran, oh begini loh rasanya kalau kita ngomong di depan orang banyak. Gini loh rasanya ngomong di depan orang banyak. Nah, untuk berikutnya saya tampilkan video yang berisi tentang apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membaca sebuah pidato. Jadi diperhatikan apa saja kira-kira. Ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam membaca sebuah pidato. Oke, bisa disimak, bisa disaksikan dan dipahami, dan kalau ada yang penting boleh dicatat dan disana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan cara menyampaikan pidato yang baik dan benar. Beberapa waktu yang lalu kalian sudah belajar tentang unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah teks pidato. Ibu yakin kalian sudah bisa membuat teks pidato. Perlu kalian ketahui bahwa pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang untuk menyampaikan pendapat atau membahas suatu peristiwa. Pidato biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin di depan orang banyak untuk menyampaikan berbagai macam hal. Orang yang ahli berpidato disebut dengan orator. 4 unsur utama yang wajib ada dalam berpidato. Yang pertama tentunya harus ada pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pidato. Yang kedua, materi yang dibahas. Yang ketiga, pendengar. Dan yang terakhir, tema pidato. Saat berpidato tentu saja kita harus mampu menarik perhatian pendengar agar para pendengar nyaman dan menyimak apa yang kita sampaikan. Berikut Ibu akan jelaskan cara menyampaikan pidato yang baik dan benar. Yang pertama, memahami materi yang akan disampaikan. Sebelum berpidato, kalian harus mengetahui dan memahami materi yang akan kalian sampaikan. Yang kedua, membaca atau menyampaikan pidato dengan tenang, agar pendengar dapat memahami dan menyerap apa yang kalian sampaikan. Yang ketiga, ekspresi yang tepat. Ekspresi tubuh dan ekspresi wajah diperlukan dan harus sesuai dengan tema yang kalian bawakan untuk memahami atau menghayati apa yang kalian sampaikan. Ekspresi yang menggambarkan isi pidato dapat menarik perhatian pendengar. Yang keempat, sampaikan pidato dengan suara yang lantang agar dapat menarik perhatian pendengar dan pendengar bisa fokus terhadap apa yang kalian sampaikan. Yang kelima, perhatikan ejaan dan tanda baca agar apa yang kalian sampaikan mudah menarik
Yang keenam, sampaikan pidato tanpa terburu-buru. Sampaikan isi pidato dengan perlahan, tenang, agar apa yang kalian sampaikan sesuai dan mudah dipahami oleh pendengar. Yang ketujuh, menyapa pendengar. Saat berpidato, sebelum memulai pada pokok pembahasan, ada baiknya kalian menyapa pendengar agar menimbulkan kesan baik dan pendengar mau memperhatikan pidato kalian. Yang kedelapan, awali dengan senyuman agar menarik perhatian pendengar dan memberikan kesan yang menyenangkan. Yang kesembilan, perhatikan durasi. Jangan terlalu lama agar tidak menimbulkan kebosanan pendengar. Yang terakhir, berdiri tegak. Jangan bungkuk agar enak dipandang. Dengan berdiri tegak juga akan terkesan berwibawa. Itulah beberapa cara berpidato yang baik agar isi pidatomu mudah diterima oleh pendengar dan pendengar juga nyaman melihat penampilanmu saat berpidato. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan Ibu pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah kalian lihat apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam memahami atau menyampaikan sebuah teks pidato? Banyak ya. Tadi seperti di belajar ada ekspresi, intonasi, gestur, itu yang diperhatikan. Nah, itu memahami hal tersebut kira-kira cukup enggak? Atau ada yang masih bingung setelah disampaikan ini? Apa sih kira-kira kalian ini belum apa ya? Ini apa ya? Ada enggak? Ya, Pak. Apa? Apa yang dimaksud durasi? Durasi. Nah, durasi. Dia tahu durasi. Durasi ini berhubungan dengan waktu ya. Oke, pertanyaan baik. Durasi ini waktu. Kadangkala kalau kita berpidato di depan orang banyak, kita mungkin pidato kita hanya untuk 5 menit. Durasi 5 menit atau waktu 5 menit saja. Kita ngomong dikasih waktu 5 menit. Tetapi saking asiknya pidato sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu bisa menjadi 10 menit. Nah, ini kan melanggar. Pidato yang harusnya durasinya 5 menit molor menjadi 10 menit. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya harus diperhatikan. Kalau kalian di situ diberi kesempatan pidato 5 menit, ya usahakan kurang lebih 5 menit. Lebih pun silakan, tapi sedikit saja, nggak usah sampai 5 menit, malah pidatonya jadi 10 menit. Nah, itu yang kurang diperbolehkan. Oke, gitu ya, bagus ya. Nah, itu durasi. Terus tadi ada lagi apa lagi? Ekspresi. Ini loh, raut muka. Ketika kamu berpidato, misalkan berpidato di depan yang saat ini sedang terjadi mungkin gempa di Cianjur, kan ya mungkin kamu mengekspresikan pidato di sana di saat keluarga sedang berbuka, ekspresi kalian atau berpidato kalian dengan raut bahagia atau keceriaan itu kan tidak sesuai dengan yang terjadi pada saat itu. Ini ekspresi senang, sedih, ini di muka kalian. Terus apa lagi? Memperhatikan ejaan dan tanda baca. Ejaan dan tanda baca. Pidato itu pasti dalam penulisan teksnya ada tanda baca, titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Nah, ini penyampaiannya berbeda. Misalkan saya contohkan penggunaan tanda tanya seperti ini. Pergi. Tanda tanya dan pergi ada seru. Ini dalam penyampaiannya sudah sangat berbeda. Ada yang bisa mempraktikkan ini? Buat saya ini.
pergi dengan tanda tanya dan pergi dengan tanda seru. Kalau pergi dengan tanda tanya itu rasanya gimana? Pergi. Apa kamu jadi pergi? Kalau lagi dalam sebuah kalimat. Kalau pergi yang ada tanda serunya, ya dengan tanda seru. Pergi. Intonasinya agak naik karena itu kalimat perintah atau perintah. Nah, itu tadi apa namanya ujian. Terus gestur, ada gestur di sana. Gestur ini adalah gerakan-gerakan anggota badan yang paling sederhana adalah tangan. Ini, hadirin yang saya hormati. Nah, sederhana, bapak-bapak yang akan banggakan. Ini gerakan tangan sederhana. Tujuannya apa? Dan pidatonya itu lebih mantap, yang lebih mantap. Oke, gitu. Itu saya menegaskan kembali apa yang disampaikan tadi dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca sebuah pidato. Berikutnya saya tampilkan sebuah contoh pembacaan pidato. Ini contoh bagaimana seorang membaca pidato yang meskipun nanti kurang sempurna, tapi kurang lebihnya gambarnya nanti seperti itu. Kalau disimak, bisa dulu ya.
Nah, itu adalah salah satu contoh pembacaan pidato. Meskipun judulnya pembacaan, hanya saja itu merupakan tanpa teks ya, tanpa teks. Jadi kalian juga nanti perlu boleh membawa teks dan boleh juga tidak. Iya guys. Setelah kalian membaca atau mendengarkan pidato yang saya tampilkan di depan tadi, kira-kira sudah punya gambaran ya? Oh ini loh, bagaimana berpidato? Oh begini loh, caranya berpidato. Tadi tidak bawa teks, ekspresinya dapat nggak? Ya ada lah, ada ya, ada. Terus gestur, apakah ada tadi gerakan tangan? Ada ya. Nah itu yang kurang lebihnya contoh yang nanti kamu bisa duplikasi atau tirukan dalam membaca sebuah pidato. Oke, gitu ya. Untuk itu silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing, kelompok yang kemarin yang menulis pidato. Nanti kalian berdiskusi bersama kelompok kalian untuk siapa yang nanti mewakili dari kelompok kalian untuk bisa maju berpidato di depan kelas. Teksnya pakai teks yang kemarin kalian tulis, gitu ya? Oke, silakan langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 3, yang ini kelompok 2, kelompok 4. Nah, kalian sudah pegang teksnya masing-masing, teks yang kalian buat kemarin. Sekarang silakan kamu diskusikan bersama kelompok kalian. Di situ sudah saya tambahkan form untuk menilai nanti kelompok yang sudah maju nanti dinilai. Di situ ada gesturnya. Ada enggak? Kalau ada dinilai berapa? Di situ ada ekspresinya. Ekspresinya bagaimana? Bagus, kalau bagus dikasih nilai tertinggi. Di situ sudah saya tambahkan formnya. Nanti kalau misalnya kelompok 1 maju, kelompok lain bisa memberikan tanggapan. Gitu ya. Sekarang silakan didiskusikan terlebih dahulu. Riko maju nanti. Ini nanti siapa yang maju? Siapa? Belum muncul. Sudah ditunjuk kelompok yang maju nanti siapa? Ini nanti tadi Niko. Kelompok 1. Bagas. Nanti kelompok berapa? Kita. Kelompok 4. Siapa? Randy. Oke. Nanti tetap kelompok yang lain menemani. Sudah siap? Sudah ya? Jangan lama-lama. Nah, kalau sudah perwakilan dari kelompok siapa dulu, kelompok berapa dulu yang mau maju, silakan. Ya.
Sudah ya, kelompok kedua yang mau maju. Ya, kelompok dua silahkan maju. Semua maju bermaju. Yang lain bisa menghadap ke depan untuk menyaksikan. Ini cara semua ya. Nah, sebelum kelompok dua ya, dua menyampaikan atau berpidato di depan kaca. Yang di belakang ini mengisi form yang ada di situ ya, menilai penampilan dari kelompok dua. Nanti gantian. Oke, silakan kelompok dua. Siapa kita ya? Silakan maju depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini. Teman-teman sekalian, sadarkah kalian bahwa berbeda era, berbeda pula kenakalan yang dilakukan oleh para remaja? Seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu penyalahgunaan sosial media pada remaja yang menimbulkan banyak sekali kerugian terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan juga remaja itu sendiri. Lalu, apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Dan faktor apa saja yang mendasari kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para remaja tersebut? Marilah kita bahas bersama-sama. Kenakalan remaja adalah segala bentuk perilaku yang menyimpang dan melanggar aturan yang dilakukan oleh para remaja. Contohnya, berkelahi, membolos sekolah, tawuran, hingga pencurian. Terlebih di era serba digital seperti sekarang ini, jenis-jenis kenakalan remaja tidak hanya ada di dunia nyata, tetapi marak juga di dunia maya. Di antaranya adalah penyebaran berita hoax dan saling mencaci antara remaja satu dengan remaja lain. Jadi, faktor apa saja yang sebenarnya mendasari para remaja dalam melakukan hal-hal tersebut? Kenakalan remaja dapat berdasarkan dari diri mereka sendiri atau faktor internal, dan juga faktor dari luar, yaitu faktor eksternal. Faktor internal meliputi krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Lalu faktor eksternal antara lain kurangnya perhatian dan kasih sayang dari para orang tua, minimnya pemahaman agama, dan pengaruh lingkungan sekitar atau pergaulan. Lalu sebagai seorang remaja, mungkin saja kita bertanya, bagaimana cara menghindari hal-hal tersebut? Yang pertama yaitu pendidikan dengan orang tua. Yang kedua, kita dapat fokus dalam pendidikan dan masa depan. Ketiga adalah membatasi pergaulan. Serta yang terakhir adalah penggunaan media sosial yang baik dan bijak. Pada dasarnya, yang terpenting adalah bagaimana cara kita agar bisa menjaga diri dan menahan diri terhadap perilaku-perilaku menyalahi aturan tersebut dan fokus menggapai cita-cita masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, dan apabila ada kelebihan bolehlah saya kantongi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Saya biasa kelompok dua tidak berbicara tadi kenakalan remaja. Oke, sekarang kelompok mana yang mau memberikan penilaian tanggapan? Silakan kelompok berapa? Empat. Ya. Silakan. Menurut saya, pembawaan pidato dari kelompok dua yang dibawakan oleh Vikas dan cukup bagus. Hanya saja keistilahan gerakan masih sangat minim atau lebih baik jika disertai dengan gerakan
dari kelompok 4. Boleh, silakan. Ya, salah satu yang dikomentari di kelompok 4 adalah gesturnya. Gestur atau gerakan tangan. Nah, saya tegaskan. Oke, memang saya lihat tadi kelompok 2, ya 2. Gesturnya sangat minim sekali atau belum terlalu mendalami apa yang disampaikan dengan isi pidato. Ya mungkin karena si pembaca membawa teks, jadi tangannya terfokus pada teks. Nah inilah salah satu kelemahan jika kita membaca pidato dengan menggunakan teks yang panjang. Berbeda dengan yang contoh yang tadi ya. Kalau yang tadi kan lepas teks, jadi tangannya bisa leluasa untuk mengekspresikan isi pidatonya, bisa leluasa. Itu ya, itu masukan atau saran dari kelompok 4 untuk kelompok 2 nanti untuk kedepannya bisa diperbaiki. Itu. Ada lagi yang menanggapi? Ada? Ya. Kalau tidak ada, silakan bisa kembali ke tempatnya untuk kelompok 2. Silakan. Itulah kurang lebih contoh dari kelompok 2 yang sudah itu. Namun saya sudah baik karena apa? Tadi mulai dari ejaan atau tanda bacanya sudah sesuai dan juga untuk ekspresi juga sudah menggambarkan sebuah isi teks pidato tersebut. Nah itu salah satu contoh kita sudah bisa memahami apa yang namanya berpidato dengan benar, berpidato persuasif dengan baik. Nah, ke depan saya berharap semua punya kesempatan untuk berpidato di depan umum. Kalau tidak di sini, kemungkinan kalian terjun di masyarakat, digunakan di masyarakat, bisa pidato atau menyampaikan sesuatu di depan masyarakat umum. Tidak hanya tempat satu kelas saja ya, tapi kalau di luar sudah masyarakat umum. Itu kita sudah berada di akhir perjumpaan kita. Nanti harapan saya ya tadi kalian implementasikan, kalian aplikasikan pembelajaran ini di lingkungan masyarakat. Gitu ya. Oke, tugasnya tadi dan penilaiannya silakan di bawah sini dikumpulkan lagi. Silakan dikumpulkan. Sudah itu sama kelompok? Sudah? Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Paling tidak mental kalian, rasa percaya diri kalian bertambah, sehingga nanti kalau kalian disuruh ngomong di depan orang banyak tidak grogi, tidak nervous, tidak takut, tidak malu. Tuh, ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, ada yang mau merefleksikan pembelajaran pada pagi ini? Ya Pak. Ya silakan. Dan yang perlu diperhatikan dalam membaca pidato. Ya, Satu, menggunakan intonasi yang tepat. Ya. Dua, disertai ekspresi dan gestur. Ya. Tiga, memperhatikan ejaan dan tanda baca. Ya. Empat, suara keras dan lantang agar terdengar jelas oleh pendengar. Oke. Nah, itu adalah garis besar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Intinya adalah kalau kita mau berbicara dengan baik dan benar, harus perhatikan satu, ekspresi dan intonasi, lancaran, suara yang lantang, yang benar, memperhatikan ejaan dan tanda baca. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam membaca sebuah teks pidato. Nah, seperti yang sudah direfleksikan disebutkan teman kalian tadi, kita sudah di akhir pembelajaran. Semoga kedepannya kita lebih
mampu untuk mengekspresikan diri kita dalam berbicara di depan orang banyak. Nah, untuk mempersiapkan untuk pelajaran yang akan datang, silakan kalian pelajari bab yang berikutnya. Jadi yang ada di buku paket yang lengkap itu silakan dibaca. Oke, karena tadi kita mengawal dengan bismillah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari, mari kita membaca hamdalah bersama-sama untuk yang beragama Muslim dan yang beragama lain silakan muslimkan. Mari saya katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.